Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Muardi, Ayah Bunda, ketemu lagi di acara live streaming seputar info kesehatan anak RSUD Dr. Muardi. Muardi Asah, Asuh, Asih. Anak sehat, anak hebat, anak sehat, Indonesia hebat. Bersama saya Dr. Lintang, spesialis anak. Nanti 1 jam ke depan kita akan bincang-bincang mengenai info seputar kesehatan anak ya. Nah, hari ini saya sapa dulu nih yang di Instagram di RSUD Dr. Muardi dan juga PPDS Anak UNS sudah live ya. Hari ini kita kehadiran narasumber yang tentunya sudah tidak asing lagi, Dr. Sandi. Sama-sama jadi MC. Sama-sama host sebenarnya ini ya, Dr. Lintang ya. Host. Tapi kali ini yang nge-host saya, yang narasumber Dr. Sandi ya. Mungkin sering kali kita sih tukeran sih kayak gitu. Tapi saya belum berhasil menguliti Dr. Lintang, belum pernah nih. Iya kan? Saya belum pernah ya. Ya, kapan-kapan dicoba. Jadi hari ini Dr. Sandi sebagai narasumber dan saya hostnya ya. Tentunya Ayah Bunda dan juga Sobat Muardi sudah tahu ya, pasti sudah banyak yang join nih hari ini nih Dr. Sandi, karena ini topiknya menarik sekali nih untuk para ayah bunda, terutama pada bunda-bunda nih, mami-mami, ibu-ibu yang galau di rumah tentang memberikan makanan pada anak nih kan, yang GTM lah, yang nolak-nolak makan lah, yang beratnya nggak naik-naik lah gitu. Itu kan selalu bikin galau nih. Nah, itu bisa terjadi pada siapapun ya. Nah, nanti kita diskusi, kita sharing di sini, kita simak info tips-tips menarik dari Dr. Sandi Nugraha, spesialis anak. Jadi Dr. Sandi Nugraha ini adalah spesialis anak di Rumah Sakit Dr. Muardi yang konsentrasinya di bidang nutrisi anak ya Dr. Sandi ya. Nah, ini silahkan ayah bunda, Sobat Muardi yang mau bertanya, bolehlah kirim komentar atau kirim salam buat Dr. Sandi atau ke saya juga boleh ya. Kayak zaman dulu dong, radio salam buat salam pendengar gitu, salam pendengar ya. Di Instagramnya Rumah Sakit Dr. Muardi ini sudah banyak sekali yang join di Instagram Rumah Sakit Dr. Muardi. Juga saya sapa juga yang di Instagramnya PPDS Anak UNS ya. Selamat pagi, silahkan boleh yang mau bertanya atau mau kasih masukan, Bang, bukan masukan ya. Kirim salam, input atau apa ya, boleh ya, masukan boleh ya di Instagramnya PPDS Anak ataupun di Instagramnya Rumah Sakit Dr. Muardi, dan juga di Facebook. Yang di Facebook sudah banyak juga beberapa yang bergabung di Facebooknya Rumah Sakit Dr. Muardi ya. Selamat pagi nih Dr. Sandi nih. Kita sebelum ada yang bertanya nih, kita tanya-tanya dulu nih sama Dr. Sandi. Puasa, Dok? Ya iyalah, puasa lah ya, nggak ada alasan lah ya. Belum kurus aja, udah puasa hari ke-20 sekian. Ya, Dr. Sandi, kalau sulit makan pada anak itu sebenarnya apa sih? Baik. Definisinya itu apa sih gitu? Ya, kalau kita sedikit membahas tentang sesuai yang disebutkan Dr. Lintang tadi, apa sih sulit makan pada anak? Nah, sulit makan pada anak ini merupakan suatu hal yang sering terjadi, terutama pada proses pemberian makanan pada anak, ya Dr. Lintang. Seperti kita ketahui bersama bahwa proses makanan pendamping ASI atau MPASI itu dimulai pada usia kurang lebih 6 bulan. 6 bulan. Ini pada anak-anak yang memang tanpa komplikasi, tanpa penyakit penyerta, tanpa ada kelainan-kelainan, contohnya berat badan atau tren pertumbuhan yang kurang baik. Jadi idealnya sudah disepakati bahwa usia mulai 6 bulan itu adalah usia diperkenalkannya suatu makanan pada anak. Nah, sulit makan, tentunya kesulitan ini terjadi, Dok, memang ada beberapa hal yang sering terjadi akibat kurangnya responsif. Jadi kurang responsif itu bagaimana? Tentunya kita memberikan makan pada anak itu pada awalnya adalah semua sesuai kemauan orang tua. Gitu semua ya? Sesuai keinginan dan harapan orang tuanya. Tua, ya? Tetapi yang kita sering lupa adalah gimana sih responnya anak. Nasi soto dari pagi sampai siang. Ya mungkin di usia awal-awal kalau memang anaknya suka, dia tinggal mangap, Dok. Tetapi seiring berjalannya waktu, kesulitan makan ini terjadi akibat apa? Mungkin dari waktu pemberiannya yang tidak adekuat. Ya,
jumlahnya, maaf, waktunya yang kurang tepat, jumlahnya yang mungkin tidak adekuat secara kualitas dan kuantitas. Kemudian jarak antara makan dan asupan lainnya, contohnya minum susu atau minum susu ke makan, atau memang jarak antara makan utama dan snack yang memang terlalu jauh atau mungkin terlalu dekat. Terlalu dekat ya. Ya, jadi yang paling sering lagi nih pakai handphone. Oh, jadi makan sambil dilihatkan TV atau handphone gitu ya, YouTube gitu ya, Cocomelon. Tuh. Jadi itu nggak boleh ya? Betul dok, itu jadi PR kan dok. Di satu sisi memang di era digital saat ini kita semua tidak bisa melepaskan diri dari yang namanya gadget. Tentunya di sini saya tidak bisa bilang bahwa nggak boleh sama sekali, tapi tentunya seperti yang sudah pernah kita bahas di topik sebelumnya, bahwa pergunakanlah gawai ini secara bijak. Gitu Dokter Lintang. Ya. Ya, ini belum ada yang bertanya ya di Instagram ya. Saya bertanya dulu nih kalau begitu. Tapi sudah banyak yang join nih. Ya, Dokter Sandi, kalau tadi kan di definisinya sulit makan. Kalau sulit makan itu sebenarnya ada apa sih namanya? Macam-macamnya nggak sih? Baik, Dok. Apakah cuma anak nggak mau makan itu termasuk hanya mau makan makanan tertentu termasuk sulit makan, atau makannya hanya sedikit itu juga termasuk sulit makan, atau nggak mau mangap sama sekali, kalau istilahnya GTM ya, kalau ibu-ibu bilang GTM, gerakan tutup mulut, itu apakah juga itu termasuk sulit makan? Itu apa aja sih dok kriterianya ya dari definisi ini sulit makan? Sulit makan pada anak, nomor satu tadi ya yang sudah saya sebutkan, yang paling sering adalah yang namanya inappropriate feeding practice dok. Dimana sesuai feeding rule yang sudah ada, tepat waktunya, adekuatnya juga kurang gitu ya, jarak antara satu makan dan makan lainnya juga terlalu mepet atau terlalu jauh, sehingga proses makan yang tidak sesuai sama kaidah-kaidah yang sudah disebutkan tadi itu menyebabkan seorang anak akan menjadi terbiasa. Terbiasa pakai gadget terlalu lama, terbiasa makan itu harus disuapin, dikejar sambil main sepeda, jalan-jalan, lihat burung. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sebulan. Orang tua terlena karena di usia awal-awal dia masih mau mangap nih dok, mangap mulut, mangap gitu kan. Tetapi lama-lama dia tambah pinter, sudah pasti nggak mau makanan yang itu saja. Sudah bisa mulai memanipulasi ya. Betul. Karena kesalahan tadi atau yang kita tahu tadi sudah saya sebutkan namanya inappropriate feeding practice tadi, jadi kebiasaan 1 bulan 2 bulan nggak dirasa, nanti udah nanti aja. Kadang-kadang juga mau naik tekstur, nanti ada bisikan-bisikan mesake, kasihan, belum kuat, belum bisa. Ya. Jadi prinsipnya kalau inappropriate feeding practice itu perilaku aturan pemberian makannya kurang tepat gitu ya? Feeding rules atau aturan pemberian makan yang tidak tepat diaplikasikan pada seorang anak di usia mulai dari usia pemberian MPASI itu sekitar usia 6 bulan. 6 bulan. Itu yang pertama. Aturan pemberian makan yang benar dulu sudah pernah kita sharing juga ya. Betul, kita bahas nih narasumbernya juga Dokter Sandi ya. Nanti Ayah Bunda Sobat Muardi kalau mau lihat bisa lihat lagi di YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Muardi ya, tentang aturan pemberian makan yang benar ya pada saat itu ya. Nanti bisa diklik lagi di YouTube nih. Nah, Dokter Sandi sebelum masuk ke kriteria sulit makan selanjutnya, ini ada pertanyaan nih di Instagram dari Mama Silasita. Siang dok, anak saya malah bisa makan banyak kalau sambil main HP dok, bisa habis 2 piring. Jadi screen time-nya justru waktu makan. Tidak apa-apa kan dok? Nah itu apakah diperbolehkan ya screen time pada saat makan? Kalau nggak makan sambil lihat handphone, nggak mau mangap. Istilahnya orang Jawa itu apa? Diselimur. Ya. Diselimur. Baik. Nah menanggapi hal ini, kalau Ibu Mama Silasita ini buka lagi nih buku KIA atau buku pink ya yang sering kita tahu ya Dokter Lintang ya, buat sobat atau mami-mami bapak ibu yang memang mempunyai anak
jangan lupa untuk melihat kembali buku KIA. Ya. Kalau memang ibu bilang makannya dengan menggunakan HP 2 piring pasti habis, pastikan tren pertumbuhannya juga baik. Itu yang nomor 1. Berat badannya naik sesuai dengan kenaikan berat minimum, panjang badan dan tinggi badannya juga naik sesuai dengan yang kita targetan. Nah, dok boleh kan? Gitu kan? Ini pertanyaannya, boleh kan? Kalau memang tren pertumbuhannya baik, tentunya inilah yang masuk kategori inappropriate feeding practice. Aturan pemberian makannya betul, kurang tepat ya. Betul. Atau ada tadi yang saya loncat ke kriteria, ada kriteria yang namanya misperception dari orang tua, atau kita sebutnya parental misperception. Sebenarnya anaknya mau makan seperti ini, tapi harus pakai HP. Sebenarnya orang tua mau memberikan anak itu makan, tapi kurang variatif. Tapi alhamdulillah anaknya mau. Nah, jadinya kurang sesuai nih antara yang sudah diberikan sama pengetahuan orang tua yang sebenarnya juga dia tidak mengetahui secara utuh, dok. Orang tua kan misalnya zaman sekarang bisa akses nih media sosial, Instagram, Facebook, banyak sekali dibahas. Tetapi karena dia ngambilnya setengah-setengah, oh boleh makan pakai gawai, tapi sebenarnya kan gawai itu sudah pernah juga dibahas di sini bahwa kurang lebih kan hanya sekitar 1 jam sehari. Ya. Dia makan bisa habis 2 piring, berarti kan nonton gawainya apakah sejam, lewat apa enggak? Ya kan dok? Aturan pemberian makan maksimal 30 menit. 30 menit padahal satu sesi makan, aturan pemberian makan itu kurang lebih 30 menit. Kalau dia bilang bisa habis 2 piring, ya mungkin sekitar 40-60 menit habis waktunya. Nah, mungkin kebiasaan ini yang nanti akan menyebabkan anak tersebut makan tapi tidak responsif, dok. Matanya lihat ke handphone, tinggal mangap-mangap doang, tapi suatu saat keadaan itu dirubah karena mungkin listrik nggak ada, kuota nggak ada, ngamuk anaknya. Sehingga mungkin akan timbul yang namanya tim GTM baru kan, gerakan tutup mulut yang baru, karena dia tidak mau makan tanpa adanya gawai tersebut. Jadi kalau bisa memang saya menyarankan tidak mungkin anak tersebut dibilang langsung tidak boleh, dia menolak, nggak mungkin sih. Tapi dikurangin pelan-pelan. Dikurangin dan mungkin diberi pengertian ya. Betul. Yang paling penting diberi pengertian supaya ada komunikasi 2 arah. Karena komunikasi ini merupakan bagian dari stimulasi ya dok. Ya, terima kasih Dokter Sandi. Semoga terjawab ya Mama Sita Sila. Terima kasih yang sudah sharing Mama Sita Sila di Instagram. Ini ada lagi dok dari Papa Zahra. Dok, anak saya umur 3 tahun, tidak suka makan nasi tapi suka sering makan sumber karbohidrat lain seperti kentang, roti, dan mie. Nah, bagaimana kecukupan nutrisinya? Nah, ini pertanyaan bagus sekali nih. Baik. Jadi nggak suka makan nasi tapi suka makan sumber karbohidrat yang lain. Ya. Nah, kalau dia hanya suka makanan seperti kentang, roti, mie yang dimana itu hanya karbohidrat, semua ini masuk dalam golongan karbohidrat ya dok ya. Gimana kalau dia nggak makan nasi? Apakah cukup? Tentunya cukup, asal memang sesuai dengan jadi ini papanya Zahra ya mungkin maksudnya ya. Ada yang namanya bahan penukar makanan. 100 gram nasi itu kalorinya kira-kira 175 kilokalori misalnya kita mau substitusi dia dengan roti tawar. Roti tawar itu 2 lembar kira-kira 100 kilokalori dok. Macam-macam. Saya tidak mutlak, bisa saja nilai kalori tersebut sesuai dengan yang ada di kemasan masing-masing roti. Karena tentunya pabrikan ya? Roti itu pasti mempunyai formulasinya. Belum lagi ada roti gandum, roti tawar putih, roti pandan, roti soft roti tawar. Ya, iya kan, ada yang macam-macam itu kan. Iya, nah, tolong dilihat ke dalam informasi kandungan nutrisi yang ada di setiap makanan berkemasan, yang tentunya
nutrition fact tersebut ada di produk makanan yang sudah tersertifikasi oleh BPOM. Harapannya apa? Bahwa itu sudah aman untuk dikonsumsi, Dokter Lintang. Nah, tadi saya memberikan contoh roti. Kurang lebih roti itu 2 lembar itu 100 kilokalori. Kalau anak tersebut, mungkin nggak sih seorang anak kita anggap umur 5 tahun makan 100 gram nasi? Belum tentu ya, Dok? Belum tentu. Belum tentu. Jadi kalau itu disubstitusi, anak tersebut mau makan nih 2 tangkep rotinya, sumber karbohidratnya tapi dari roti, cukup nggak? Kita ngomong data aja. Kalau memang kira-kira dia bisa mengkonsumsi dari karbohidratnya di 100 kilokalori, nggak masalah. Mungkin pilihan selanjutnya tadi ada sumber makanan dari tepung. Contohnya pasta, mie kering atau mie telur, ya. Kemudian bisa juga ya pasta itu tadi ada spaghetti, ada fettuccine, ada makaroni, atau mungkin ada, kita sering bikin ini, Dok, bakwan ya. Itu kan dari tepung ya, Dok ya. Kalau memang jumlahnya sesuai sama yang didapat dari nasi, itu merupakan bagian dari substitusi atau bahan penukar makanan. Jadi yang sering kita dengar bahwa nggak makan nasi itu nanti anaknya pertumbuhannya kurang baik, enggak. Karena memang kita terbiasa sama makanan pokoknya orang Indonesia ini nasi. Jadi sebenarnya boleh ya diganti boleh, dengan makanan pengganti yang lain, hanya memang kalorinya yang diperhatikan ya. Tentunya juga diperhatikan ya target kenaikan berat badan. Betul, apakah yang ada di buku. Di buku KIA, atau bisa lihat di aplikasi Primaku ya. Ya, bisa download aplikasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia di Play Store ataupun di Android tuh. Ya, Android Play Store. Oh, Android Play Store. Iya, Android Play Store. Ya, jadi kita punya, bukan kita sih, Ikatan Dokter Anak Indonesia ada aplikasi Primaku yang itu bagus sekali, bisa memantau tumbuh kembangnya putra-putri ayah bunda di rumah ya. Nanti bisa dipantau. Kita plot berat badan, tinggi badan tiap bulan, apakah cat gizinya atau status nutrisinya sesuai dengan berat badan ideal. Terus nanti bisa dilihat, dimasukkan sendiri nih ayah bunda ya. Ada 2 jadi ya, buku KIA yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan dan aplikasi Primaku yang dikeluarkan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia. Ya. Semoga terjawab ya Papa Zahra di Instagram. Ada lagi pertanyaan? Ini dari Mois Moms, Dok, anak saya umur 3 tahun, berat badan cuma 11 kilo. Apakah ideal? Itu pertanyaan pertama. Makan sayur susah dan suka jajan terus. Ini bagaimana? Pertanyaan pertama saya nggak bisa jawab karena seperti yang kita tahu bersama, saya harus ngukur berat badannya, memastikan itu diukur dengan teknik yang baik, begitupun dengan panjang badan atau tinggi badan. Dan yang selanjutnya saya harus tahu sebenarnya secara detail tanggal lahirnya berapa, tahun lahirnya berapa, bulannya berapa. Jadi itu mungkin bisa dijawab kalau konsultasi langsung ya, nanti datanya lengkap dan kita ketemu langsung supaya kita bisa memeriksa apakah anak tersebut memang sehat secara fisik. Ya, tentunya tiap anak dengan usia rentang tertentu berat badannya belum tentu sama ya Bunda ya Dok ya. Jadi tiap anak berbeda-beda. Apakah anak usia begini segini dengan berat badan sekian belum tentu ideal, belum tentu tidak ideal juga. Jadi dokter bisa memastikan apakah ini beratnya cukup, target kenaikan berat badannya cukup. Tentunya ada beberapa tools data yang harus digali ya. Contohnya seperti panjang badan, tinggi badan ya Dok. Kemudian kurva pertumbuhan berat badan sebelumnya bagaimana gitu. Nah, nanti untuk ayah bunda yang mau ketemu dokter Sandi bisa ketemu ya di Rumah Sakit Dr. Muardi ya kalau mau konsultasi tentang nutrisi ya. Di Poli Cendana, Aster atau di Poli Wijaya Kusuma. Ya, boleh dengan Dokter Sandi Nugraha. Nah, yang kedua nih, makan sayur susah Dok dan suka jajan terus. Ya. Nah, ada saya sapa dulu di Instagram PPDS IKA ada Dokter Riza, ada Dokter Aisyah atau Dokter Ama. Selamat siang ini ya, pagi menjelang siang. Selamat pagi. Sambil kita jadi ada yang namanya kalau kita deskripsikan sulit makan pada anak, ada yang namanya
dia itu picky eater. Dokter Lintang dulu penelitiannya picky eater kalau nggak salah. Picky eater ya. Benar Dokter Lintang iya, ya. Iya. Jadi picky eater tuh sebenarnya anak tersebut mau makan apa aja ya dok ya. Tetapi begitu dia udah mulai tahu nih, nyoba ini, nyoba itu, dia suatu saat akan menolak ya dok. Iya. Nah, makan sayur susah, apakah nomor satu pertanyaan saya pernah dipaparkan nggak? Kadang-kadang memang kesulitannya karena kita tidak pernah memaparkan ya dok ya. Nah yang nomor dua, contohnya dari picky eater tadi, apakah kalau dia nggak mau makan sayur, tapi dia sukanya hanya jajan aja masuk picky eater gitu kan? Nah sebenarnya dengan anak tersebut suka jajan, Dokter Lintang, anak tersebut pasti lapar, pengen makan. Tapi mungkin coba kita evaluasi lagi, apa variasi makanan yang kita siapkan di rumah itu sudah dua arah berjalannya. Anak 3 tahun bisa ditanya, kamu suka makan apa? Anak 3 tahun ini polanya sudah bisa kita tebak. Oh dia mau makannya, contohnya mungkin kayak anaknya Dokter Lintang, mungkin sukanya makan cake. Dokter Lintang ini pintar bikin cake. Bahasa Ya ya. kan? Baking. Bahasa ya. Ya kan? Misal Dokter Lintang macam-macam nih. Sabtu ini dia akan nge-baking ini. Sabtu besok masak itu, pantas anak Dokter Lintang tidak punya sama sekali masalah makan. Karena apa? Kenapa Di balik kesibukannya Dokter Lintang mencoba untuk mengeksplorasi ya. Memang walaupun beliau adalah seorang dokter spesialis anak, tapi dia tetap tidak melupakan tugas utamanya sebagai seorang ibu, sebagai orang tua. Apa pesannya? Enggak. Jadi apa maksudnya? Ya, coba dengan era media sosial, contohnya Dokter Lintang lagi punya grup masak-memasak. Iya kan? Jadi Dokter Lintang ini dari grup WA nanti ada yang sharing, hari ini masak ini. Saya juga dulu sering sharing resep-resep masakan gitu kan. Jadi misalnya hari ini yang dimasak Dokter Lintang mungkin aglio olio, anggaplah seperti itu. Mungkin ada ibu-ibu lain di grup tersebut yang, oh iya ya, enak kali ya. Karena mungkin ibu-ibu juga yang sedang di rumah saja, mungkin yang memang tidak bekerja seperti ibu-ibu yang bekerja, itu pastikan lotnya ngerasa semua itu akan dipikirkan sendiri. Bapaknya nggak mau mikir, orang di rumah nggak mau mikir. Tetapi begitu punya partner sharing, oh iya hari ini saya bisa nih masak ini. Ingat ya, partner sharing itu bukan partner membandingkan. Karena kadang-kadang kita tanpa disadari, anaknya Bu Lintang kok kecil sih, anak saya kok gendut sih. Nah itu tolong dihindari ya. Nah contohnya tadi sayur, istilahnya mom shaming dok. Ya betul, ya Mom itu shaming. tolong saya harus memberitahu bahwa itu jangan dilakukan. Nah tadi contohnya makan sayur susah, tiba-tiba Dokter Lintang browsing nih, oh coba deh hari ini contohnya favoritnya ibu-ibu brokoli sama wortel nih, oh brokoli wortelnya dimasak bumbu A, dimasak ala B, ala C, ala D. Nah pengenalan makanan tersebut nggak mungkin sekali dua kali, sama seperti waktu kita mungkin PDKT sama pasangan, nggak mungkin sekali dua kali dia langsung suka, ya kan? Tentunya harus terus treatmentnya dikasih sampai akhirnya dia suka. Nah bisa 10 kali, bisa lebih, bisa. Jadi buat Moist Moms, jangan menyerah, tawarkan tanpa memaksa, ya. Nah kalau suka jajan tadi coba dilihat, oh suka jajan apa? Itu jadi bahan introspeksi. Kalau Dokter Lintang anaknya suka jajan apa, minggu depan diduplikat di rumah. Bener ya dok ya? Tips nggak nih dok? Gimana? Saya di sini juga melihat kalau Dokter Lintang di medsos nih. Ya, gimana dok? Saran nih dok? Satu ya, bervariasi mungkin ya Bunda ya untuk dalam menyajikan menu makanan. Dan tentunya sebenarnya kan kalau untuk prinsip makanan utama kan bukan hanya sayur ya dok ya. Tentunya harus mengandung karbohidrat, protein hewani, dan juga lemak ya. Jadi sayur kan hanya sifatnya diperkenalkan ya dok. Jadi kalau misalnya, nah sering dok pertanyaannya begini dok, nyambung. Dok anak saya tuh maunya cuma makan ayam, jadi nasi, ayam, sama
ikan sama seafood itu tuh, tapi kalau suruh makan sayur susah dok, itu bagaimana dok gitu? Jadi kalau contohnya ini nih ya, contoh ya misalnya anak tersebut hanya mau makan nasi telur ya, yang paling jamak ya Bu ya. Kan gampang. Paling gampang nih, nasi telur nggak mau sayur, maunya hanya pakai kecap. Coba kita evaluasi. Oh, sayur tersebut contoh dikasih sawi bakso. Sawi baksonya ternyata pas pada saat disajikan masih panjang-panjang. Anak tersebut ngunyahnya jadi susah. Iya kan? Karena apa ya? Namanya kelelep, Bu. Kalau orang Jawa bilang keloloden. Keloloden. Nah, ya kan kadang-kadang sawi itu panjang, kangkung juga panjang. Di saat anak tersebut mau mulai makan, dia keloloden. Jadinya bahan apa? Jadi wah, di itu otaknya dia membuat trauma bahwa oh makan sayur itu tidak menyenangkan. Tapi coba dipotong kecil-kecil sesuai dengan mulutnya masing-masing anak, umurnya masing-masing. Kalau memang terlalu panjang, coba disesuaikan. Kalau terlalu besar, coba disesuaikan. Teksturnya betul. Karena memang asupan sayur kira-kira 18-20 gram per hari ya. Itu kecil loh jumlahnya. Itu kecil ya? Kecil, kalau 18-20 gram. 20 gram itu kan hanya sekitar 2 sendok makan ya? Iya, sekitar 2-3 sendok makan. Itu satu hari ya? Satu kali makan. Satu hari atau satu kali makan itu kurang lebih ya 18-20 memang tidak bisa ideal full ya dok ya. Nah, itu sebenarnya jumlahnya nggak banyak. Tetapi fungsi sayuran di sini memang sebagai serat yang nanti dia akan mempermudah jalannya proses defekasi atau buang air besar ya. Tidak diberikan dalam jumlah yang berlebihan seperti orang tuanya yang mungkin sayur bisa setengahnya kalau program diet kayak saya walaupun gagal ya dok ya. Itu beda, itu orang tua. Tapi kalau anak-anak tentunya sayur itu tidak seperti gambar-gambar makanan sehat yang sayur itu setengahnya, enggak. Tentu sayur itu tadi ya paling hanya sekitar 18-20 gram. Kemudian jangan lupa karbohidrat, protein, lemak. Ibu coba lihat jajannya sukanya apa. Ya. Jangan lupa juga membagi dua nih. Anak itu mungkin suka rasa gurih. Ada juga anak-anak yang suka rasanya agak cenderung ke manis. Tidak boleh terlalu berat sebelah, tetapi dua-dua tetap harus diperkenalkan. Dokter Lintang juga bisa bantu jawab dok, pengalaman sebagai ibu. Ya tentunya kalau untuk jajan, kalau mungkin sering ngemil ya mungkin ya barangkali. Bu Lintang juga suka jajan sebenarnya. Tapi anaknya nggak pernah bisa makan. Gimana dok? Jadi kalau mungkin barangkali jajannya di jam snacknya juga diperhatikan ya dokter Sandi mengenai jadwal pemberian makan. Jadi pemberian jajan atau snack pun diberikan pada saat di jam-jam yang ditentukan nih untuk di jam snack ya. Jadi bukan diberikan pada saat awal mau makan di jam makan utama Bunda. Tentunya dulu sudah pernah nih di sharing juga sama dokter Sandi mengenai jadwal pemberian makan. Jadi makan itu harus terjadwal ya. 2 jam sebelumnya tidak boleh makan makanan apapun. Nah itu juga harus diperhatikan, jajan terus. Kalau setiap kali diberi jajan sedikit-sedikit makan snack, sedikit makan snack, nah anak tidak belajar nih sensasi lapar dan sensasi kenyang. Nanti kayak saya. Terus. Nah itu ya, semoga terjawab ya tadi pertanyaannya. Ini ada yang di Facebook. Nih. Selamat pagi dok, terima kasih topiknya sangat sesuai. Tuh kan, sudah sangat sesuai dokter Sandi. Anak saya yang pertama, ini dari Ibu Helena ya, selamat pagi Ibu Helena di Facebook. Anak saya yang pertama usia 5 tahun, picky eater dan sulit sekali makannya. Kata mertua sejak bayi saya terlalu selektif memilih makanan. Nah, bulan depan anak kedua saya memasuki MPASI. Adakah tips memilih menu atau makanan supaya anak ketika besar doyan makan apa saja tidak seperti kakaknya? Terima kasih ya. Baik, kayaknya masalah utama ada di statement mertua komentar karena Ibu Helena itu memberikan makanan secara selektif. Saya di sini tidak bisa menyalahkan langsung, oh Bu Helena salah nggak dok saya belum bisa bilang itu salah. Tetapi tentunya tadi sudah disebutkan juga nih sama dokter Lintang. Di sini dokter Lintang sebagai pelaku. Ya, saya mungkin yang nih. tahu ilmunya, tapi prakteknya ibu-ibu itu pasti yang lebih tahu, ya kan? Nah, satu tadi ya, makanan itu diberikan pada saat anak tersebut lapar. Harapan ya dok ya.
lapar ini tahu dari mana sih gitu kan? Lapar ini tahu tentunya dari ada yang namanya jadwal makan. Dok, makan seribet itu harus pakai jadwal makan. Ya kita pun orang dewasa nggak mungkin nih makan terus atau makan terlalu panjang gitu. Itu kan nggak mungkin. Contoh bangun tidur, yang paling sering bangun tidur diberikan itu susu atau ASI. Ya. Anggaplah bangunnya jam 5. Apakah anak tersebut jam 6 kalau kita tawarkan makan langsung mau makan? Belum tentu. Ya. Coba ditawarkannya jam 7, karena apa? Pengosongan lambung itu sekitar 2-3 jam sebenarnya. Ilmunya, makan diproses, 2-3 jam lagi baru diselesaikan tuh proses pencernaannya, diserap dan dicerna. Setelah itu baru nih, ada waktu lagi buat asupan selanjutnya, entah itu snack tadi. Dokter Lintang juga menyebutkan, berilah waktu makan itu waktu makan yang realistis. Jam 7 nggak mungkin jam 7 dikasih cemilan. Jam 7 berikanlah makanan utama. Makanan utama yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, ya, dan serat secukupnya, ya. Dok, pertanyaan paling sering nih, boleh nggak anaknya minum air putih? Boleh, tapi dari jumlah yang sedikit ya, paling tidak sampai memenuhi satu gelas ini kan 100-200 cc ya. Minum itu paling 10-20 cc dia minum, kemudian diselesaikan dalam waktu kurang lebih 30 menit. Ya, 30 menit tadi kalau anaknya udah nggak mau makan, selesai, tawarkan lagi, kalau nggak mau, close, tutup. Sekarang saya tanya aplikasinya ke Bu Lintang, 30 menit anaknya mau makan nggak, Dok? Mau. Kalau 30 menit dia sudah nggak mau makan, jadi kan kita menawarkan selama 15 menit ya maksimal. Kalau dalam waktu 15 menit sama sekali nggak ada yang masuk, stop ya Bunda. Berarti baik kan di anak pertama dan kedua? Beda nih, anak pertama beda. Itu sama nih, saya dulu juga pernah mengalami ya Bunda Helena. Jadi Anda tidak sendiri ya Bunda-bunda. Semua pernah mengalami ya. Aturan, mana, Bu? Jadi aturan pemberian makan kita sudah tahu. Penerapannya 50% pasti gagal. Ya memang itu terjadi ya. Jangan maksudnya ekspektasi kita terlalu tinggi, tapi yang penting apa? Tipsnya adalah konsisten. Konsisten, jadi harus dilakukan. Seperti PDKT sama pasangan kita dulu. Yang penting konsisten ya Bunda ya. Yang penting ini yang menjawab pertanyaan tadi ya Dok, yang memasuki MPASI. Bagaimana sih cara memilih menu? Tentunya memilih menunya yang mengandung tadi disebutkan Dokter Sandi ya. Ada karbohidrat, protein hewani, dan lemak. Aturan pemberian makannya jangan lupa sudah mulai diterapkan dari awal, mulai pemberian MPASI 6 bulan ya, termasuk duduk di high chair itu ya, jadwal, lingkungan, dan prosedur itu tetap. Dan yang terakhir responsive feeding. Nah, ya, jadi tadi Dokter Lintang sudah bilang, mungkin anak pertama, begitu anak pertama lancar, punya anak kedua zong gitu kan. Nah, begitu zong tersebut ya tadi langsung evaluasi cepat. Tidak bisa ayah bunda evaluasinya minggu depan, bulan depan dia udah harusnya pindah tekstur, nanti jadi terlambat, jumlahnya harus ditambah jadinya tidak ditambah. Nah, coba evaluasi juga rasa. Sebenarnya pemberian gula dan garam itu diperbolehkan dalam jumlah yang memang secukupnya. Loh, kok boleh sih dikasih gula sama garam? Anggaplah ada nih diberikan gula garam itu kan paling sejumput ya Dok. Sejumput itu kan diencerkan, dicairkan ke dalam berapa mili. Misalnya nih kebutuhan garam kan 1 gram per sehari ya untuk anak ya. Anggaplah pagi itu bikin soto, Bu. Bikin soto. Kita bikin soto airnya, dalam 1 panci besar air 2.500 cc. 2.500 cc untuk air soto untuk masak serumah ya. Garamnya itu 1 sendok teh. 5 gram. Itu sekitar 5 sampai 6 gram untuk 5 pemberian. 2.500 cc ya? Iya, itu untuk ngasih makan MPASI anak itu kan hanya mungkin 1-2 sendok makan kuahnya ya. Itu nggak nyampe 1 gram loh Bunda. Jadi sangat-sangat diperbolehkan ya pemberian makan rasa ya. Jadi kalau misalnya ayah bunda ngasih makan nggak enak, jangan dikasih ke anaknya ya, jangan dikasih ke putra-putrinya. Jangan lupa dicoba dulu. Dicoba dulu, kalau nggak enak jangan dikasih ya. Jadi memang seperti yang Dokter Lintang bilang, bukan anak tersebut, loh kok Dokter Lintang atau ibu-ibu masak, saya nggak boleh nih masak pakai 1 sendok teh garam. Tapi coba lihat ilmu matematika, itu diencerkannya ke dalam berapa cc air. Ya, atau memang Ibu Helena coba masak sekarang kan di usia MPASI, ibu-ibu nih
bener-bener pengen makanannya khusus, Dok. Dimasak sendiri gitu ya. Dengan sejumput tadi kalau airnya sekitar 250 sampai 500 cc kan juga 1/500 cc misalnya. Itu juga saya rasa masih cukup kecil ya. Yang dimakan paling cuma 3-4 sendok. Nah, kalau pagi soto, snacknya coba kasih yang rasanya mungkin manis. sensasinya manis. Manis. Nah, itu tipsnya banyak sekali loh Dokter Sandi. Jadi kan sarannya kan memang untuk snack kan diberikan yang misalnya buah, sarannya kan bukan buah yang tunggal ya, tapi buah yang mungkin diolah. Contohnya kan Bunda bisa nih bikin pisang digeplok, dikasih santan, dikasih telur, dikukus nih Bunda. Tuh udah ada karbohidratnya, ada lemaknya, ada protein, dikasih santan kan, ada lemaknya, sumber lemak. Itu rasanya manis ya. Untuk pisang-pisang Ambon yang sudah matang kan itu rasanya lebih manis. Itu bisa sebagai contoh untuk diberikan ingat, snack. hanya sebagai snack, bukan pisang itu dimakan utama. Ya. Kadang-kadang ada yang salah kaprah juga, anak yang nggak mau makan, oh saya kasih pisang aja deh di jadwal makan utama. Siang. Nah itu salah. Ya, gitu. Jadi sekarang untuk pemberian makan itu adalah menu lengkap, bukan menu tunggal lagi ya Bunda. Dan tidak bisa untuk Ibu Helena tadi, sama pengalamannya sama Dokter Lintang, tidak bisa dibandingkan sama anak pertama. Tentunya anak satu dengan anak yang kedua pasti berbeda ya. Walaupun dengan kadang-kadang kita ngasih makannya sama, seleranya beda. Ya, terima kasih Dokter Sandi, diskusinya menarik sekali dari Bu Helena. Saya juga senang karena punya teman buat temannya ibu-ibu nih. Teori ini praktek ya. Ibu-ibu. Ya, ini di Instagram dari Afina Alawiyah. Dokter, anak saya 9 bulan. Saya sudah berusaha menerapkan feeding rules, khususnya makan di high chair. Namun anak susah sekali untuk makan. Justru anak malah mudah makan saat digendong. Nah, bagaimana tipsnya? Ini bagus sekali nih pertanyaannya. Tips. Pasti di saat anaknya nggak mau makan, ada pihak ketiga, sini digendong aja gitu, iya. Atau pihak ketiga ini bisa aja ayahnya yang lihat mamanya udah depresi, mungkin udah bener-bener, aduh kok anak sini digendong. Begitu digendong, ya kan? Pasti pihak lain masuk. Nah, memang sebenarnya untuk menenangkan, gendong itu sifatnya boleh sih, ditenangkan saja ya Dok. Setelah dia tenang, kita coba komunikasi lagi, taruh lagi. Ya, jadi bukan berarti digendong itu gendong untuk diberi makan. Tapi kalau memang anaknya Bu Afina udah terlanjur, ya, coba tips dari saya gini Bu, kan udah 9 bulan. Coba jangan lupa bahwa makan bersama itu menjadi suatu proses. Proses apa? Proses belajar. Apa maksudnya? Saya misalnya orang tuanya, ayahnya, bundanya ada meja, ya, anaknya diajak mendekat tanpa paksaan, ya. Ayahnya makan, ibunya makan, anaknya dikasih alat makan dengan makanan yang di usia 9 bulan ini sebenarnya dia udah bisa dia comot, atau kita mulai perkenalan yang namanya finger food. Ya. Boleh nggak Dok dia makan makanan orang tuanya? Ya kalau selama itu aman, tidak gampang tersedak, boleh. Biarkan dia explore. Ya. Ayah bundanya makan sambil memperhatikan dia pun melihat, oh ternyata bapak ibunya kalau makan itu menyenangkan ya. Nikmat. Itu proses belajar. Nah, jadi sambil ini ya Dok, istilahnya kita responsif feeding ya. Betul. Terkadang anak usia 9 bulan itu dia sudah bisa meraih makanannya, istilahnya finger food ya. Jadi coba ditawarkan, kalau sudah baik ya, Ibu Afina sudah duduk di high chair, coba ditawarkan anak untuk makan sendiri sambil sesekali tetap disuapin. Terkadang anak makan sendiri itu lebih menarik daripada harus disuapin gitu. Sambil orang tuanya makan bersama. Itu memberikan stimulus. Memberi stimulasi ya. Jadi tapi tidak melulu anak harus full makan sendiri, istilahnya kalau ini hanya memperkenalkan, tidak di waktu makan utamanya dia Dok. 9 bulan tuh memang belum saatnya dia untuk makan sendiri. Tetapi hiburan, dijadikan hiburan. Anggaplah anak tersebut makan jam 12. Atau yang paling sering mungkin kalau orang tuanya bekerja ini kan, misalnya anaknya jam 5 udah selesai makan utama, tapi di waktu snacking mungkin berbarengan sama orang tuanya makan. Di sekitar jam 7 atau jam 8 malam. Silahkan.
Silakan kita ya, mau ajak ditawarkan bersama untuk ya. mengambil makan sendiri, tapi sesekali tetap harus disuapin agar nutrisinya juga tetap masuk. Betul. Begitu ya Bu Afina Alawiyah ya di Instagram. Semoga terjawab pertanyaan. Nanti kalau butuh konsultasi silahkan ketemu dengan Dokter Sandi Nugraha, Atau spesialis anak Dokter di Rumah Minta. Sakit. Saya lagi. Ya, ini dari Instagram lagi nih, banyak sekali loh Dokter Sandi yang bertanya nih dengan topik kita sulit makan, karena ini masalah yang membuat galau nih para ayah bunda di rumah ya. Mercusuar 87, pagi dokter, selamat pagi dok. Bagaimana supaya anak suka makan sayur? Saya sudah berusaha mengolah dalam berbagai cara tapi tetap susah. Pertanyaannya, bolehkah minum suplemen vitamin yang isinya ekstrak sayur-sayur tiap hari? Oke, kurang tepat. Karena ekstrak ya, beda ya sama boleh nggak? Apakah boleh saya makan ekstrak nasi, ekstrak beras? Yang tentunya saya ulang tadi bahwa ekstrak tersebut tidak merupakan bagian yang seutuhnya ya dok ya, yang sudah diproses, yang harusnya kita hitung-hitung jumlahnya apakah cukup atau tidak. Nah, serat ini bisa dalam bentuk sayur dan buah. Ingat bahwa buah pun menjadi salah satu bagian dari serat. Kalau anaknya mungkin belum mau, harapan saya tidak mau ngomong tidak ya. Kalau belum mau makan serat dari sayur, coba perkenalkan buah-buahan. Ya. Buah-buahan macam-macam, mungkin rasanya cenderung bisa ditoleransi. Jangan memaksa ya. Jangan pernah seolah-olah benar-benar di-push. Tadi mungkin anak tersebut hanya dengan melihat kedua orang tuanya setiap hari makan sayur, mungkin dia akan tertarik, oh ternyata bapak ibunya makan sayur tuh nikmat, makan tumis kangkung tuh kok enak ya. Mungkin suatu saat dia akan nyomot-nyomot tuh. Nah begitu nyomot, perhatikan aja Bu, jangan terlalu panjang, jangan terlalu besar. Percayakanlah kepada dia jika memang sudah saatnya untuk memasukkan makanan yang dia lihat itu ke mulut. Jadi sama prinsipnya, coba ajak dia makan bareng. Dan tentunya kalau pada saat makan utama bukan hanya nasi dengan sayur ya, Ya, betul. Bapak ya, ayah ya. Jadi tentunya pada saat makan bukan hanya nasi sayur, tapi tentunya menu lengkap. Ada karbohidrat dan juga protein hewani itu ya. Terutama protein hewani. Terutama protein hewaninya juga diberikan setiap kali pemberian makan. Semoga terjawab ya Bapak Mercusuar 87. Ada lagi pertanyaan di Instagram dari Mama Trio Nanana. Siang dok, bagaimana tips mengurangi intensitas ngemil pada anak agar doyan makan nasi dan sayur agar berat badannya tidak turun drastis? Ini yang perlu di highlight ya dok, atau digarisbawahi bahwa beberapa pertanyaan tadi ternyata masih banyak yang beranggapan bahwa yang paling utama adalah nasi dan sayur. Nah ini harus luruskan nih, bahwa makan utama itu bukan nasi dan sayur saja, tapi harus menu lengkap. Nah, Dokter Sandi nih yang menjawab nih. Mungkin kalau orang Jawa bilangnya nasi sama jangan ya dok ya. Jangan sayur. Jadi sebenarnya gini Bu, makan itu adalah walaupun masuk kategori snack ya, harus mengandung karbohidrat. Kita lihat, oh karbohidratnya apa? Bisa nasi, tepung-tepungan, pasta, mie kering, mie keriting, roti ya, kentang, itu masuk dalam golongan karbohidrat. Harus disubstitusi ya, baik itu makan utama dan makan selingan. Kemudian dok, protein hewani itu apa sih dok? Ya udah, ayam, ikan, seafood, tadi bisa udang, cumi, hati ayam, sapi ya, telur, keju. Itu juga coba divariasikan. Jadi kayak main game aja, oh hari ini saya ambil karbohidratnya kentang. Oh saya ambil protein hewaninya, mungkin saya campurkan sama keju. Saya ambil lemaknya, saya campurkan, nanti dia diproses menggunakan butter atau margarin. Boleh nggak dok itu sebagai snack? Boleh. Boleh nggak dok itu sebagai makanan utama? Boleh, asal jumlahnya sesuai. Jadwalnya juga diperhatikan. Jadwalnya juga diperhatikan. Nah, kalau memang yang saya bingung nih, bagaimana tips mengurangi intensitas ngemil pada anak agar doyan makan? Berarti ini mungkin ada suatu golongan sulit makan yang namanya small eater. Ya,
Small eater itu dia maunya makanannya sedikit-sedikit tapi sering. Nah, gimana caranya supaya berat badannya nggak turun? Tadi, densitas kalorinya kita tambah, Dokter Lintang. Oh, dia maunya makan jam 7 makan, setengah 9 makan, yang mungkin jaraknya pendek-pendek. Berarti kalau bikin suatu makanan, itu coba ditambahkan sumber lemak yang memang densitas energinya cukup tinggi. Misal mau makannya tadi contohnya adalah telur dadar. Mungkin ditambahkan butter, ditambahkan mentega. Atau itu, ditambahkan jenis sumber protein hewani yang betul, lain ya. Karena kan betul. kalau telur itu kan termasuk protein hewani yang non-hem ya Dokter Ya. Sandi ya, yang pengikatan terhadap zat besinya kurang. Cukup, Jadi cukup sering kita kasih. Sebenarnya telur itu memang beberapa penelitian bilang bahwa telur ini juga cukup baik sih dok dalam tren pertumbuhannya. Ada beberapa literatur yang sudah dibacakan juga waktu itu bahwa konsumsi telur itu ya kalau memang terpaksa di sini adalah aduh bingung nih mau makan apa ya, yang paling gampang diperoleh kan telur. Ya dok. Sumber itu protein hewani. Sumber protein hewani yang memang cukup baik gitu loh. Dalam satu butir telur ada 90 sampai 100 kilokalori. Itu satu butir. Tambah kira-kira 5 gram butter atau 5 gram mentega itu juga kira-kira ada sekitar 60 sampai 70 kilokalori. Jadi diolah mungkin ya. Betul dok. Ngemilnya mungkin pada anak diberikan yang mengandung protein. Padat kalori. Atau ya. contohnya mungkin saya ngemil arem-arem gitu kan dok. Padahal mungkin kalau dilihat kalorinya arem-arem sama kayak kalorinya makan nasi gitu loh. Ya kan? Cemilannya berat. Nah gitu. Ya, ini ada lagi di Melati Puspa Indra. Pagi Dokter Lintang dan Dokter Sandi. Dok, anak saya 15 bulan, sulit sekali kalau makan. Selalu diemut lama sekali lalu dilepeh. Lebih suka minum susu. Jadi sekarang untuk nutrisi saya beri tambahan P titik. Merek. Ya. Oke, 15 bulan. Tentunya proporsi makannya adalah 70% makanan, 30% susu. Oke. Terus lebih suka minum susu. Berarti anggapan saya Bu Melati bahwa mungkin dia lebih dari 50% minum susu. Jadi kenyang ya. Jadi kenyang nggak? Kenyang. Kayak kita buka puasa, minum teh nih segelas 250 cc. Habis itu makan langsung. Apakah bisa? Bisa, tapi mungkin rasanya benar-benar begah. Secara volume 250 cc sama 250 gram sama. Begitu dua-dua itu masuk ke mulut, ya tentunya menimbulkan sensasi kenyang yang kurang lebih sama. Nah, boleh nggak selama dalam masa catch up grow itu harus dipantau tentunya pemberian formula untuk kebutuhan medis khusus. Ya, brand ini adalah formula untuk keperluan medis khusus yang memang sudah diperiksa dulu oleh dokter bagaimana tren pertumbuhannya, bagaimana status gizinya, dan kalau diberikan biasanya karena susu ini adalah susu yang kalorinya tinggi. 1:1, ya, itu biasanya harus kita pantau Dokter Lintang. Nanti sesudah status gizi atau tren pertumbuhannya kembali di track yang benar, kita harus kembali memberlakukan tadi yang namanya feeding rule, tepat prosedurnya, adekuat, jadwalnya baik, beresponsif terhadap si anak, ya, dan tentunya adalah pemberian makannya harus aman. Nah, nanti Bu pelan-pelan diberikan, dipaparkan cemilan-cemilan di waktu snack dan makanan-makanan utama di jadwal makan utama, agar anak ini tidak semakin suka minum, karena proses minum lebih gampang. Sebenarnya mungkin dia lapar, tapi minum itu kan instan ya dok ya? Gitu. Tetap harus kembali ke kaidah 70% makan utama, 70% makan dan 30%-nya susu. Jadi 15 bulan ini paling 2-3 kali sehari susunya. Jadi mungkin ya barangkali Bu Melati ini putrinya ini diemut lama sekali ya. Ini termasuk feeding rules-nya juga kurang tepat ya, Dokter Sandi. Karena mungkin sudah lebih dari 30 menit
dia masih di mood. Jadi masih pada saat proses makan sampai 2 jam sudah masuk hampir jam makan berikutnya. Jadi anak tidak belajar sensasi lapar dan sensasi kenyang. Nah, nanti bisa dikonsultasikan ya untuk lebih jelasnya dengan Dokter Sandi. Semoga terjawab ya Bu Melati tadi ya. Ini ada lagi pertanyaan di Instagram. Wah, ini banyak sekali, waktunya masih kurang 10 menit. Nanti ada part 2. Nah ini Dok, MSG boleh nggak ditambahkan ke anak? MSG boleh nggak? Pro dan kontra nih. MSG adalah monosodium glutamat. Kalau saya ditanya, ada nggak penelitiannya? Saya sampai sekarang belum bisa menemukan. Ada nggak penelitian yang bilang nggak boleh? Saya juga belum menemukan. Ada nggak penelitian yang atau literatur yang bilang boleh? Saya juga tidak bisa membicarakannya kalau tentunya saya tidak punya datanya nih. Tapi tentunya semua itu harus bijak, Dokter Lintang. MSG ini memberikan sensasi rasa yang umami. Ya. Umami itu apa Dok? Enak. Umami ini gurih, ada manis-manisnya dikit, gitu kan? Itu campuran antara rasa manis dan rasa asin. Sebenarnya bisa juga disubstitusi ke pemberian gula dan garam yang dicampur. Jadi kalau gurih itu tidak hanya semata-mata sumbernya dari MSG, Dok. Bisa saja dari sumber makanan tersebut. Misalnya mau diberikan lele, mungkin boleh dicontoh mangut lele, Dok. Oh iya. Iya nggak? Santannya cukup gurih. Lele tersebut sudah diproses opor ayam dengan ungkepan opor ayam. Itu boleh dicoba dan jangan lupa variasi. Ya, semoga terjawab ya Mbak Dinda. Ini ada lagi nih yang menarik nih, Dok. Anak saya 2 tahun setelah berhenti nenen, sebelum tidur selalu minta makan nasi dan telur. Setelah kenyang baru tidur. Nah, ini boleh nggak sih? Ini nyenengin nih. Iya. Ya, tetapi kalau ditanya boleh nggak sebelum tidur makan nih, ya harus ada jarak. Ya, tidak boleh 15 menit kemudian langsung tidur. Ini kurang tepat. Jadi boleh apa tidak sebaiknya coba diperpanjang lagi waktunya sebelum dia tidur. Tapi ya siapa sih orang tua yang nggak seneng ya anaknya 2 tahun sebelum tidur minta makan. Jangan sampai anaknya keterusan kayak saya gitu kan. Ya. Dipantau ya Bu, ini saya serius bicara bahwa tolong kalau memang anak tersebut makannya memang alhamdulillah baik, dipantau jangan sampai dia jatuh ke obesitas atau overweight. Yang moist moms tadi? Oh ya, moist mom nih bertanya lagi. Anaknya tingginya 98. Ini tadi pertanyaan antropometri ya. Suka jajan yang manis-manis sampai gigi atasnya sudah habis. Nah, terkait gigi atasnya sudah habis, berarti kan anaknya ini sudah menderita mungkin yang namanya karies ya, Dokter Lintang ya. Tipsnya coba diajarin sikat gigi bersama sama orang tuanya. Ya. Tipsnya nih Bunda, dulu sudah pernah kita bahas juga untuk perawatan kesehatan gigi pada anak. Dulu pernah dengan kita undang narasumbernya Dokter Gigi Wisatu, spesialis konservasi gigi anak ya. Nanti Bunda Moist Mom bisa dilihat untuk menjaga kesehatan gigi pada anak di YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Muardi ya. Silahkan bisa dicari nanti. Tipsnya lengkap sekali, banyak sekali info-info tentang kesehatan gigi pada anak. Nah, ini ada lagi nih pertanyaannya, Dok, kaldu bubuk untuk MPASI itu aman nggak ya buat anak? Ini kaldu tuh tadi ya termasuk yang apa ya tadi MSG ya, merek tadi? merek ya itulah ya. Satu Bu, pastikan di pasar itu kan memang ada beberapa bumbu dapur yang di kemasannya tidak ada BPOM. Tapi kalau yang dalam kemasan tersebut sudah tersertifikasi BPOM, kita lihat tadi kandungannya apa aja sih. Jangan lupa kandungannya kita baca. Aman nggak selama tidak berlebihan? Itu hal tersebut dapat diberikan, tentunya harus diberikan secara bijak. Kalau bisa pakai gula garam dan kita memanfaatkan kasanah rasa yang ada di sumber makanan, sumber protein hewani, sumber lemak tadi, itu lebih bijak saya rasa. Ya.
Ya, Wah, waktu lagi nih. Semoga terjawab ya, waktunya kurang dari 5 menit. Nah, tadi itu saya mau ngomong apa ya, saya sampai lupa ya. Diingetin terus. Jadi nantilah terjawab lagi lah nanti biar. Puri Rastiti, dokter anak saya suka makan salad sayur. Wah, lagi program nih. Kayak dokter Sandi nih makan salad sayur mulu. Dibikinin sama dokter Lintang, dibikinin roll. Anak saya yang usianya 18 bulan suka minta. Oh, yang suka makan salad sayur mamahnya. Anaknya 18 bulan suka minta, kelihatan doyan. Aman nggak ya dok kalau suka makan salad sayur mentah ya? Oke, ini masuk ke dalam proses pemberian makan yang harus diberikan secara aman, dokter Lintang. Apa maksudnya aman? Makanan itu harus dipisah, makanan yang matang dan makanan yang mentah. Oke. Salad sayur itu kan sebagian besar mentah. Makanan itu aman apabila sudah berada di rentang suhu lebih dari 65 derajat atau kurang dari 5 derajat. Jadi kalau salad sayur tersebut belum diolah atau kita nyebutnya apa? Raw food ya dok ya? Yang makanan itu mentah, tidak diproses dan kemudian suhunya tidak lebih dari 65, itu tentunya adalah suhu di mana bakteri secara mudah tumbuh atau berkembang biak. Kalau boleh nggak makan mentah, saya rasa jangan dulu, karena 18 bulan kesehatan saluran cernanya, daya tahan di saluran cernanya itu belum sebaik pada anak yang lebih besar. Ya, kalau saya menyarankan bisa kita akalin direbus dikit kali ya dok ya. Mungkin dipilih bahan makanannya yang mateng ya. Ya, usahakan mateng dengan melalui proses lebih dari 65 derajat. Jadi kalau mentah seperti yang dimakan ibunya, saya rasa jangan dulu. Tapi kalau dia kelihatan doyan, itu jadi suatu sinyal. Oke, saya bikin, saya modifikasi dengan tidak berlebihan. 18 bulan tuh jangan sampai lebih dari 18 gram loh pemberian seratnya, ya. Jadi hanya buat stimulasi saja, ya. Hanya buat stimulasi, diberikan dalam jumlah yang cukup, tidak berlebihan. Intinya itu dok. Ya, semoga terjawab. Ada lagi pertanyaan di Instagram? Sudah, alhamdulillah sudah terjawab semua nih pertanyaan dokter Sandi. Pas banget dengan waktu kita yang sudah hampir habis ya. Nanti untuk ayah bunda sobat Muardi yang hari ini tidak bisa join di Instagram live kita, hasil rekaman live streaming hari ini bisa dilihat kembali di Facebook dan YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Muardi dan juga di feed Instagram-nya RSUD Dr. Muardi. Jangan lupa like, follow, subscribe dan juga share akun media sosial kita RSUD Dr. Muardi di Facebook, Instagram dan YouTube ya. Dan nantikan mungkin part selanjutnya karena ini pasti belum menjawab semuanya nih dok ya. Nanti mungkin beberapa tahun ke depan itu nanti kita bikin sequelnya ya. Sequelnya nomor 2. Tips sulit makan dari dokter Sandi part sequel dan kedua, ketiga, dengan dokter keempat Ida selanjutnya. Oh iya, ya. Terima kasih dokter Sandi sudah meluangkan waktu pada pagi hari ini kita sharing tips-tips mengenai sulit makan pada anak yang tentunya banyak sekali sebenarnya ya. Karena sulit makan itu kan pertanyaannya beragam ya, masing-masing anak tentunya tidak sama ya. Dan saya rasa ini juga mungkin belum puas nih. Belum puas ya. Belum puas nih. Nanti selanjutnya mungkin dokter Ida sekali lagi saya undang ke sini ya dokter Intan. Oh iya, silakan. Untuk membicarakan mengatasi sulit makan pada anak part 2. Part 2 ya. Sulit makan pada anak part 2, part 3, part 4 ya. Selanjutnya masih banyak. Ya, terima kasih dokter Sandi. Oh, sebelumnya ini minggu terakhir kita di bulan Ramadan ya. Iya. Kita dari tim Muardi Asah Asuh Asih mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakannya. Semoga mohon maaf lahir dan batin. Dokter Sandi juga sebentar lagi akan. Saya pamit dulu. Undur diri? Pamit. Mau kemana? Saya mau melanjutkan pendidikan. Jadi nanti akan jumpa lagi dengan dokter Sandi. Ini wajahnya dokter Sandi mungkin di acara live streamingnya Rumah Sakit Muardi di live Muardi Wae Asah Asuh Asih di mungkin 2 tahun ke depan ya dokter Sandi ya. Moga-moga 2 tahun ke depan udah nggak pakai masker. Ya, mudah-mudahan nggak pakai masker ya. Udah sehat semua.
Ya, terima kasih Dokter Sandi, terima kasih Sobat Muadi. Saya akhiri hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.